Gak puas ya sama video kemarin? Tenang, ini dia main course-nya. Kita mau coba mencari tahu gimana jadinya sendal harga jutaan kalau di-compare dengan sendal lokal yang harganya 100 ribuan doang. Gue udah tahu sih sebenarnya hasilnya dan gue ketawa-ketawa. Halo guys, Dimas di sini dan ini adalah segmen yang selalu gue tunggu-tunggu di mana gue senang mewartakan sama kalian kalau ada sesuatu yang sangat unik gitu ya di lokal, di mana dari segi quality kita ternyata sudah bisa bersaing atau mendekati lah merek-merek luar. Dan kali ini bukan pengecualian, kita akan kembali ngebahas sendal dan premisnya adalah gimana jadinya kalau sendal yang di-develop di labnya Adidas bersama dengan taste desainnya Kanye West kalau dibandingin dengan sendal produksian lokal 100% yang harganya gak nyampe 100 ribu. Ini lucu sih emang, gak apple to apple, iya jelas, tapi tenang. Karena ini kan akan menodai citranya Adidas dong kalau ternyata kualitasnya mereka atau estetikanya mereka itu bisa dikejar sama lokal Indonesia, ya gak sih? Nah, daripada gregetan lagi, mendingan langsung aja kali ya kita gas bedah sendalnya. Kita harus ngomongin ketahanannya dulu deh. Nah, dimana kita mencoba mendremel dua sendal ini. Sebenarnya dari segi visual sisa dremelnya dengan waktu yang sama, kita menemukan kalau dua-duanya itu punya daya tahan yang mirip-mirip aja. Tapi untuk kesulitan dremelnya ini lebih sulit ya. Punya permukaan yang tidak rata dan jauh lebih sulit untuk menjaga dremelnya diem di satu titik gitu. Lompat-lompat gitu dremelnya. Jadi memang seperti yang gue sampaikan di awal, karena campuran rubber itu membuat sendal ini lebih kuat. Sedangkan kalau yang ini kan pylon kalau kita tahu ya, gesekan dengan material keras memang tidak setahan itu. Maka dari itu ini juga tes Dremel ini ya untuk memberikan ilustrasi seperti apa sendalnya setelah jangka panjang nantinya. Yang ternyata ya memang untuk ketahanan lama jelas si Easy Slide ini sih, tapi apakah jauh banget? Enggak, Patrobas Easy ini kalau gue lihat tidak jauh ada di belakangnya. Next, dari segi ketebalan ini lebih tebal. Nah, Patrobas ini meskipun lebih tipis ternyata nggak terlalu beda jauh. Ini jadinya wajar-wajar aja, karena ini semua tergantung moldnya. Mereka pengen bikin seperti apa. Oh, Yeezy pengen bagian ininya tebal, sedangkan Patrobas pengen bagian ininya tipis. Plus minus menurut gue nggak terlalu bermasalah. Ya, sama-sama aja. Ini masih seri lah ya. Nah, mungkin yang akan kelihatan agak beda itu di keempukannya. Sebelum kita bahas density-nya nanti. Gimana keempukannya? Adidas Yeezy Slide ini ternyata memberikan angka durometer 19. Dan Patrobasis ini yang feel-nya lebih empuk, ternyata durometer itu ada berkisar di antara 19 sampai 21. Sedikit lebih firm gitu ya, sedikit lebih keras. Untuk stabilnya dimenangkan oleh Adidas Yeezy Slide ini. Gue mau menyampaikan sama kalian kalau ada potongan dari Adidas Yeezy Slide ini yang masih kita uji coba di lab. Masih ada antrian dan kita masih harus kejar-kejaran untuk syutingnya, makanya kita belum bisa tampilkan di pengetesannya sekarang. Nah, seperti kalian bisa lihat hasil tes tarik untuk Adidas Yeezy Slide ini ya memang relatif kuat ya dengan hasil seperti ini. Nah, ini kalau diperbandingkan dengan Patrobas Ease kurang lebih seperti ini, memang relatif kalah lah. Gue merasa dengan angka standar Patrobas ini kekuatannya udah relatif cukup kok, apalagi mengingat harganya yang sangat terjangkau. Makanya dari segi material, izinkan gue untuk memberikan seri. Ya, dimana kalau kalian ingat ya, material ini sama-sama mendapatkan poin 8. Kalau kalian pernah nyobain, pasti ngerti deh, tidak segitunya jauh gitu lonjakannya. Dari segi keempukannya ini udah bagus, dari segi feel pegangnya juga udah bagus, lebih dekat juga dengan harga 100 ribuan seperti ini. Karakteristik permukaannya itu begitu mirip dua sendal ini. Plusnya itu kalau menurut kita adalah keringanan dari segi materialnya ini, kemudian dari segi keempukannya itu lebih menang, dan sedangkan dari segi firmnya gitu ya, dan durabilitas yang ini lebih menang, kayak gitu. Jadi kalian lebih butuh yang mana? Yang lebih firm atau yang lebih empuk? Next, kita lanjut ke ronde kedua. Di mana ronde kedua ini kita akan ngomongin tentang fitting dan kenyamanan. Dari segi fittingnya, kita mulai dulu nih dari Adidas Slide-nya. Punya fitting yang narrow alias sempit ya. Ini bukan ciri khas Adidas. Adidas itu biasanya reguler aja. Kaki kita, terutama bagian jari-jari ya, agak kejepit. Ini dari segi panjangnya sebenarnya udah pas gitu, sesuai sama ukuran. Tapi ada satu hal yang harus gue kasih tahu sama kalian. Tester kita kalau punya kaki yang agak
lebar dan punggung kaki tinggi itu susah masuk sampai ujung meskipun panjangnya udah pas tadi. Jadi kalian harus tahu itu juga. Kalau kalian punya instep atau punggung kaki yang lebih tinggi atau lebih gemuk, ini bukan sandal buat kalian, gak cocok. Nah, Patrobasis ini ternyata malah lebih akomodatif dari segi fitting buat kaki kita meskipun dia memang nggak lebar juga. Dan gue sih kalau harus pakai lama, gue nggak terlalu suka yang ini. Akan lebih baik yang ini meskipun dua-duanya juga bukan untuk yang fitting dipakai lama-lama. Jadi seimbang lagi dong. Iya, kemungkinan besar seperti itu. Karena kalau kita ngomongin kenyamanan ya, ada plus minus masing-masing loh. Dimana kaki kalian kalau butuh stability itu akan lebih dapat di sini dan kemudian sedikit lebih lebar di bagian depannya untuk membantu stability. Tapi tetap ada kekurangan dari stability di bagian belakangnya ya. Sedangkan kalau kalian nyari full cushion akan lebih cocok sama yang ini justru karena lebar yang pas, kemudian lekukan-lekukan gitu ya di dalamnya ini yang lebih pas, lebih akomodatif buat kaki, tapi dia juga feel pakainya lebih cushion banget. Beberapa detail-detail dari segi fitting-fittingnya juga gue mempertanyakan. Lekukannya ada, tapi nggak sampai maksimal yang bisa ngasih room yang pas gitu untuk bentuk kaki. Bagian tumit ada tonjolan, yang kita udah pernah bahas kemarin di pose. Kaki kita kan nggak ada lengkungan gitu. Ini buat apa dikasih tonjolan? Nggak nambah juga, cuman gimmick doang bos. Yang sedangkan yang ini secara cupnya di bagian heel itu lebih masuk ke kaki kita, begitupun dengan bagian jari-jari dan tengah-tengahnya. Buat kalian yang agak butuh stabil cocoknya ini, tapi kakinya harus narrow. Sedangkan kaki kalian kalau agak lebih lebar, harusnya kita ke sini, tapi dengan catatan ini lebih ke cushion. Nah, makanya untuk ronde kedua ini kembali kita berikan poin yang seimbang. Gokil kan? Masa sih sendal 1 juta bisa seimbang sama sendal 100.000 kurang? Kita maju lagi, di mana tes terakhir kita atau ronde terakhir kita itu adalah performanya lah ya. Ini dari segi POV user yang akan memakai sendal ini. Pertama, gimana kalau kita pakai buat berdiri dulu deh ya. POV gue akan sedikit lebih cocok si Adidas Slide ini dengan alasan stability. Tapi apakah ini sendal yang stabil banget? Enggak juga. Apakah ideal buat berdiri? Enggak juga. Jadi kalau disuruh milih yang lebih baik mana? Yang lebih baik ini. Nah, kemudian untuk jalan, dua-duanya bisa. Nah, pertama kita lihat dulu nih dari rockernya. Dua-duanya punya rocker yang membantu ngelangkahnya. Tapi sedikit lebih ngangkat atau sedikit lebih agresif si Patrobas. Kemudian stability saat jalan masih sedikit dipegang sama ini, tapi stability-nya dia cancel sendiri gara-gara solnya tinggi. Ya meskipun ketebalannya mirip ya, tapi karena ada sole ripple yang lebih nonjol itu jadinya lebih tinggi gitu ya. Dan stabilitas sama ketinggian itu tidak berteman baik. Justru malah lebih enakan ini, lebih rata, nggak terlalu tinggi juga. Jadi buat jalan sedikit lebih ngebantu lah. Kemungkinan ripple-nya ini juga akan mengganggu kalian ketika jalan. Karena dengan begini ya, ini mungkin gripnya bagus, tapi bukan yang paling ideal aja gitu. Kalau menurut gue akan lebih baik kalau kita jalannya pakai sol yang rata-rata aja. Nah, gue lebih suka. Kenapa? Karena dari pengalaman jalan, dia gripnya juga udah dapet banget, udah oke banget ya dengan bentukan-bentukan ini. Tapi feel jalannya lebih manusiawi, lebih bersahabat gitu ya dengan yang begini. Makanya buat jalan, gue sih lebih merekomen sandal barefoot seperti yang kita bahas kemarin yang ada strapnya di bagian belakang gitu ya. Ini sama-sama akan gak enak buat dipakai jalan lama. Ya dipakainya buat nyantai-nyantai aja, dipakai di rumah, dipakai nongkrong gitu, itu bisa-bisa aja. Buat kalian yang hobinya memang atau kesehariannya ya memang naik kendaraan bermotor terutama, kita ngetes juga nih. Yang pertama Yeezy Slide. Dia kalau kita pakai buat nyelah atau nge-kickstarter motor, ini masih gak ada masalah. Yang terasa terganggu adalah ketika mengganti gigi. Problematik sekali loh, karena ripple-nya ini ternyata potensial buat nyangkut di penggantian giginya. Sedangkan kalau kalian pakai Matic, jelas nggak ada masalah. Berbeda dengan Patrobasis ini. Dia sama nggak ada masalah waktu Kickstarter, tapi ketika dipakai buat ganti gigi, ini jauh lebih ideal. Karena nggak ada ripple yang ekstrim, dan ini cenderung lebih mudah aja ya penggantian gigi motornya. Menurut gue untuk pakai motor ini yang lebih baik. Gimana dengan warga yang demen naik mobil? Gue juga tidak menyarankan yang ini. Kenapa? Karena kita sudah tes, meskipun perpindahan gas remnya tidak terlalu masalah, tapi tetap aja jelas ganggu karena soalnya ketinggian plus masih ditambah ripple lagi. Nah, bagian belakangnya ini juga ganggu. Dan soal tebal kayak gini nggak cocok dipakai buat nyetir lama. Kalau nggak, nanti heel atau tumit kalian bakal sakit berkepanjangan. Patrobasis ini
ini sedikit lebih enak gitu ya, lebih nyaman. Gue pribadi sudah ngetes sampai nyetir sejam, 2 jam lah bolak-balik ya. Gak ada masalah dengan Patrobasis ini. Yang gue warning sih kalau nyetir luar kota atau macet lama banget sampai berjam-jam, 7 jam, 8 jam bahkan, itu sangat tidak oke pakai semua sendal ini. Jauh lebih baik pakai sendal yang rata aja. Kalau sendal ini dilindas motor, mobil, itu udah bukan cerita aneh. Nah, kita coba cari tahu. Jadi hasilnya kayak gini ya. Nah, bagian atasnya ini agak turun. Terus bagian solnya, bawahnya ya, ini kempes, kemudian bagian sampingnya ngelebar. Nah, kurang lebih Patrobas Ease juga mendapatkan hasil yang mirip-mirip. Tapi bagian sininya itu nggak terlalu kempes-kempes banget, jadi cuman ngelebar aja. Nah, kalau gue sih masih lebih milih sih Patrobas Ease ini ya. Ya, tapi gini pertimbangannya, skenario-nya nih ya, kalau sampai harus kelindas mobil, kalau gue sih sayang ya yang jadi korban sendal 1 juta kelindas kempes, ya nangis kali ya. Sedangkan kalau yang 100 ribuan itu masih lumayan mending lah. Nah, kita coba tes dengan variabel lainnya ya, yaitu panas. Nah, dimana kita coba rebus aja bareng-bareng. Nah, hasilnya kayak gimana? Ternyata sama-sama menciut di suhu yang panas. Ya, bahkan sampai bisa turun 1 size. Nah, artinya Yeezy sendiri punya beberapa minus ya. Jadi meskipun sendalnya relatif berkualitas, dia punya minus yaitu nggak se-versatile Patrobas. Oke lah, kita dapat fungsinya. Nah, kesimpulannya ini sama-sama seri, dimana dua sendal ini sebenarnya punya value yang begitu mirip, tapi dengan beberapa perbedaan. Dimana Yeezy Slide itu punya value design dan value yang lebih stabil gitu ya dari segi material dan konstruksi sendalnya. Sedangkan untuk yang lebih cushion itu ada di sini di Patrobas Ease. Kalau kalian mencari kualitas, kalian dapatnya di Yeezy Slide ini, tapi kualitasnya mungkin perbedaannya cuma sekitar 20% aja sama Patrobas Ease ini doang. Dan untuk durabilitas, dua-duanya bukan yang terbaik. Dan 1 juta, kalian sebenarnya bisa dapat value for money di sendal-sendal lainnya. Misalkan Birkenstock gitu ya, ada value yang ditawarkan berupa gimmick kesehatan, atau kemarin ada sendal recovery nih dari Hoka yang 1 jutaan juga. Kalian bisa dapat value recovery gitu ya, dan lebih stabil, jauh lebih stabil juga. Material jauh lebih premium juga. Tapi pertanyaan buat kalian yang mencari value itu, apakah nama besar Adidas dan Kanye itu memberikan kalian gengsi yang lebih atau enggak sama sekali? Gua rasa 90%, bahkan mungkin 99% orang tidak merasa value lebihnya Adidas dan Kanye yang diberikan pada sendal ini memberikan manfaat apapun bagi para usernya. Tapi nggak tahu ya, itu pendapat gue. Kalau gue sih ya menyarankan spend your money wisely ya kalau kalian punya 1 jutaan. Kalau gue sih udah gue pakai buat beli tiket ke Bali aja daripada beli sendal. Dua sendal ini seri dengan beberapa catatan yang sudah gue sebutkan tadi. Gue excited sih ngelihat sendal lokal sudah berani unjuk gigi, sudah bisa lah head to head dengan banyak penawaran-penawaran luar. Tinggal kita support aja lebih. Biar apa? Biar mereka juga bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan Patrobas, jangan bersombong-sombong ria ya, karena kalian bisa hampir head to head dengan Adidas Yeezy. Tapi saran gue, kalian tetap rendah hati, tetap jangan terlalu gimmick lah, develop lagi produknya gitu ya, jawab lagi apa yang market butuhkan. Nanti kalau teman-teman ada yang mau kasih masukan juga buat Patrobas, siapa tahu ditonton. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di segmen versus selanjutnya, juga segmen bedah sepatu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.